Halo, apa kabar kalian? Selamat datang di channel absurd ini. Ini opini pribadi gue. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang sebelum terlambat. Dan ini bukan cuma buat pembisnis atau kalian teknologi entusias. Indonesia selalu ketinggalan tren 2-5 tahun dibanding negara-negara luar. Setiap ada adopsi inovasi baru, kita nunggu negara lain maju dulu, baru kita pakai. Most of the time, kita selalu kelewatan namanya early adopters. Yang kalau masuk duluan, naiknya tuh bisa beratus-ratus kali lipat. Di video ini gue bakal jelasin background-nya, kenapa AI itu penting banget, dan apa yang harus dipelajarin biar kita nggak ketinggalan zaman. Chapter 1. Why AI? Satu hal yang paling ditunggu-tunggu perusahaan dan yang mereka takut ketinggalan, mereka nggak mau ketinggalan revolusi AI yang bakal mulai keintegrasi ke sehari-hari manusia. Prediksinya dalam 20-30 tahun ke depan, hampir semua orang yang pakai digital itu bakal ke-expose sama AI, chatbot, autonomous driving, generatif AI, bahkan voice recognition yang kalian pakai setiap hari. Dan ini nggak bakal tambah pelan. 2022 aja, hampir 120 miliar dolar dilempar buat pengembangan AI. Coba cari industri manapun dalam 20 tahun terakhir yang punya CAGR segera itu sampai beberapa tahun ke depan. Kenapa kita bakal bergantung sama AI? Karena civilization sekarang udah bisa menangkap data jauh lebih banyak, di pace yang lebih cepat dibanding manusia bisa memproses. Enak kayak AI, dia bisa proses itu 24 jam non-stop, yang harapannya AI itu jadi extend intelligence kita. Jadi bantuin kita untuk dapetin informasi lebih, bikin keputusan yang lebih baik, dan sebenarnya udah mulai diadopsi di perusahaan-perusahaan gede, kayak Apple, Microsoft, Google. Tapi untuk perkembangan, butuh yang namanya investment. Chapter 2, Why VC Invest in AI. Simple ya, VC atau investor itu taruh uang ke bisnis. Biar bisnis itu bisa grow, valuasi bisnisnya makin naik, investor dapat cuannya. Dan AI pada umumnya, itu diekspektasi bisa naikin efisiensi, bisa otomasi, yang tujuannya bikin cost perusahaannya tuh jauh lebih kecil, bisa ningkatin competitive advantage sama productivity, yang bikin top line-nya atau sales-nya bisa naik. Ujungnya kan bisnis kayak gitu, naikin penjualan, turunin pengeluaran. Profitnya makin gede, bisnisnya makin gede. Yang kita harus ngerti, dalam sehari-hari, bahkan bukan cuma bisnis, hidup tuh selalu ada 3 proses ini, input, proses, output. Apa yang kita terima, gimana cara kita prosesnya, gimana cara kita keluarin hasilnya, dan kenapa AI baru booming sekarang, walaupun udah di-develop dari tahun 2015, bahkan sebelum itu. Karena akses ke data, input, di dunia digital itu nggak sebanyak sekarang. Sekian dari channel yang absurd ini. Mungkin ada lanjutannya nanti, tapi mungkin itu nggak pasti. Wassalam.